Kalau lu mau seumur hidup kaya abadi, video ini jelasin caranya lewat 5 ETF terbaik yang bisa lu pegang selamanya. Setiap tahun gue sebagai perencana keuangan bersertifikasi tanpa ngeliatin aplikasi tiap hari, tanpa koin-koin aneh, tanpa saham multi-bagger, gue hasilkan lebih dari ratusan juta rupiah dari strategi pasif investasi ETF. Tapi bukan cuma gue, investor nomor satu di dunia Warren Buffett bilang kebanyakan orang harusnya taruh investasi mereka di low cost index funds ETF. Video ini bahas satu apa itu ETF modal 16 ribuan, 2 5 ETF terbaik yang lo bisa punya seumur hidup, 3 cara bangun kaya abadi. Tapi ingat, investasi ETF bukan buat lo yang mau kaya instan, ini buat lo yang sabar dan mau kaya selamanya. Yuk sikat. Satu, apa itu ETF modal kecil? Warren Buffett, investor paling jago sepanjang masa dengan kekayaan ribuan triliun, bilang buat kebanyakan investor, cara terbaik punya saham itu lewat low cost index funds atau ETF. Tapi milih ETF yang benar itu kayak milih pasangan. Idealnya pilih satu yang dipegang selamanya. Sebagai gambaran, total uang di ETF di seluruh dunia ada sekitar 19 triliun dolar atau lebih dari 300 ribu triliun rupiah. Tapi kalau semua Bitcoin di dunia dijumlahin, nilainya cuma sekitar 30 ribu triliun rupiah. Jadi ukuran ETF global itu sekitar 10 kali lebih besar dibanding seluruh Bitcoin di dunia. Tapi gilanya lagi, semua saham di Indonesia digabung sekitar 900 saham, total nilainya cuma 15.800 triliun rupiah. Artinya pasar saham di Indonesia itu hampir 20 kali lebih kecil dari ETF global. Tapi kenapa? Ini penting banget buat lo. Karena lo mau naruh duit di bank, pasti nyari bank yang lebih besar. Jadi sama, kalau mau naruh duit di investasi, cari yang dana kelolanya lebih besar. Tapi sebenarnya ETF itu apa sih? ETF itu paket saham atau keranjang investasi. Jadi kalau ETF S&P 500 artinya satu paket isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika, kayak Google, Meta, Tesla, Amazon, Nvidia, dan ratusan perusahaan lainnya. Dan gilanya, lu bisa beli paket ini cuma sekitar 1 US dollar atau 16 ribuan, tapi langsung dapat 500 saham sekaligus. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund. Exchange traded artinya investasi ini bisa dibeli dan dijual di bursa saham. Sedangkan fund artinya dana patungan. Duit dari banyak investor termasuk gua dan lo dikumpulin jadi satu, lalu dipakai buat beli paket saham yang tadi. Tapi kenapa orang suka banget sama investasi ETF? Karena risiko langsung turun. Duit lo kebagi ke banyak perusahaan, bukan cuma nyangkut di satu saham doang. Sekarang biar kebayang, gue kasih contoh, ada ETF namanya QQQM. Itu cuma kode ticker sama kayak BCA, kodenya BBCA. QQQM ini singkatan dari Invesco Nasdaq 100 ETF. Isinya 100 perusahaan non-keuangan terbesar yang terdaftar di Nasdaq. Rata-rata perusahaan teknologi canggih kayak Apple, Nvidia, Netflix, dan lainnya. Jadi sederhananya, kalau lu beli satu unit ETF QQQM, lu lagi kebagian 100 perusahaan besar sahamnya dan fokus banyak ke teknologi. Tapi perusahaannya apa aja sih di dalamnya? Tinggal buka bagian portfolionya. Di situ ada top holdings, misalnya Apple sekitar 8% dan Nvidia 9% dan Microsoft 7% dan Amazon sekitar 5% dan seterusnya. Itu baru 10 teratas. Jadi pas lu beli satu unit ETF QQQM dengan 1 US dollar, lu otomatis invest ke semua saham besar itu. Plus puluhan perusahaan di dalam ETF tersebut. Kalau masih ada yang nggak ngerti, tanya di kolom komen ya. Insya Allah gue jawab satu-satu. Tapi ETF apa yang bisa lo beli dan lo tahan seumur hidup, lo pegang seumur hidup, nggak ngaruh perang, bubble, atau apapun? Nah, kita bahas di poin kedua. Oke, yang pertama, setiap portfolio butuh fondasi yang kuat. Ini investasi inti, tulang punggung dasar dari seluruh portfolio lo. Biasanya porsinya bahkan bisa lebih dari 50%. Salah satu strategi yang paling terbukti selama hampir ratusan tahun adalah membeli ETF yang melacak pasar saham Amerika Serikat secara luas. Dan ETF favorit gue untuk ini adalah CSPX, iShare Core S&P 500 UCITS ETF. CSPX melacak S&P 500 500 perusahaan paling mapan di Amerika. ETF ini berbasis di Ireland, bukan di Amerika, di Irlandia. Kenapa itu penting? Karena buat investor internasional, ETF Ireland domicile atau yang rumahnya di Ireland jauh lebih hemat ketimbang ETF US in terms of pajaknya. Oleh karena itu, hasil jangka panjangnya lebih optimal. CSPX kasih lo exposure ke sekitar 500 perusahaan di Amerika dengan fokus ke teknologi, consumer, dan keuangan. Kepemilikan terbesarnya termasuk Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Cloud.com, dan Alphabet, Google. Jadi kalau lo pegang CSPX, lo otomatis punya perusahaan-perusahaan terbaik di seluruh dunia yang paling gede di Amerika. Untung tahunannya CSPX sekitar 14% sejak inception. Artinya duit kita bisa berlipat ganda sekitar 5-6 tahunan. Tapi itu belum semuanya, dalam 5 tahun terakhir saja untungnya rata-rata bisa sampai 15% per tahun. CSPX adalah ETF accumulating, jadi dividen nggak masuk ke rekening lo.
tapi langsung di reinvest otomatis. Tapi justru itu disitulah keunggulannya. Oleh karena itu, efek compounding jalan terus tanpa lo ngapa-ngapain. Uang lo kerja, bahkan saat lo tidur. Expense ratio-nya juga rendah, cuma 0,07% per tahun bandingin sama reksadana yang potongannya sering lebih gede. Oleh karena itu, ETF dan index fund itu bener-bener efisien. Ini juga alasan gue suka ETF. Lo nggak perlu nebak pemenangnya, lo cuma cukup beli pasar. Contohnya Nvidia nih, dulu nggak banyak yang punya. Tapi kalau lo pegang si SPX ETF, lo otomatis punya, tapi ketika Nvidia gila-gilaan naiknya, lo juga ngerasain. Ini gaya investasi set it and forget it. Tapi di negara Konoha, ETF Ireland belum dilegalkan, oleh karena itu penggantinya di Indonesia adalah ETF SPY. Tenang, SPY itu salah satu ETF terbesar dan terlama di dunia. Kalau mau beli si SPX harus pakai aplikasi luar negeri. Nanti gue bahas di video terpisah. Sekarang kita keluar dari Amerika ya. Karena banyak yang nggak mau Amerika doang. Kita masuk ke ETF kedua. ETF yang kedua, ETF internasional utama yang gue pegang adalah VWRA, Vanguard FTSE All World Usage ETF. VWRA juga Ireland domicile, accumulating dan hemat pajak. Tapi bedanya, VWRA itu ngasih exposure ke seluruh dunia, nggak cuma Amerika doang. Dia melacak sekitar 3.600 negara maju dan emerging markets. Sekitar 63%-nya memang tetap di Amerika, tapi sisanya Jepang, Inggris, Cina, Kanada, Eropa, sampai India. Tapi karena itu risikonya lebih merata dan lebih rendah. Kepemilikan terbesarnya tetap Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Tesla. Tapi lu juga punya Taiwan Semiconductor, Toyota, Novo Nordisk, dan raksasa global lain di luar Amerika. Return VWRA sejak inception sekitar 12% per tahun. Dalam 5 tahun terakhir juga konsisten 2 digit lebih dari 12% per tahun. Tapi banyak orang yang bilang saham internasional itu underperform dibandingin US. Dan iya, 10-15 tahun terakhir Amerika emang ngebut, tapi sejarah nunjukin siklus bisa berubah. Ada periode di mana saham internasional justru bisa ngalahin Amerika. Oleh karena itu, gue suka banget sama VWRA, bukan buat nebak-nebak pemenang, tapi buat memastikan portfolio lu tumbuh siapapun yang menang di seluruh dunia ini. VWRA juga accumulating ETF. Dividennya 1,7% lumayan tinggi. Tapi kekuatan utamanya compounding yang ngegulung duitnya itu jangka panjang. Expense ratio-nya kecil, 0,19%. Sedikit lebih mahal dari CSPX, tapi wajar karena lo beli ribuan perusahaan di seluruh dunia. Gue pribadi mikir VWRA itu kayak satu tombol beli dunia. Atau ETF hampir seluruh pasar saham global, bahkan sampai pensiun gue juga gak akan jual ETF ini. Tapi lo harus pilih America only atau America plus dunia. Kalau lo sudah punya S&P 500, tambahan yang tepat bukan VWRA, tapi ETF internasional murni biar nggak double-double kayak VXUPS. Masalahnya VWRA belum tersedia di Indonesia. Oleh karena itu penggantinya adalah ACWI ETF. Mirip-mirip sama bagusnya buat pemula ACWI sudah cukup. Tapi portfolio nggak cukup aman, kita juga butuh yang ngeri-ngeri sedap nih. Masuk ke ETF ketiga. Oh ya, kalau teman-teman mau dibimbing secara langsung untuk merubah finansial teman-teman di masa depan bersama keluarga teman-teman juga, silahkan langsung daftar di perkasapandeka.com. Di sini gue akan bantuin lo secara private, konsultasi one-on-one untuk ngeberesin semua rencana finansial lo dan rubah masa depan lo. Dan kalau mau gabung gratis komunitas gue juga ada link di deskripsi yang teman-teman bisa klik. Kita lanjut ya ke ETF berikutnya. Berikutnya ETF risiko tinggi favorit gue adalah SCHG. Sekarang kita sudah punya fondasi dan global exposure. Tapi kalau tujuan lo bukan cuma aman, tapi juga ngebut, lo butuh komponen growth agresif. Dan disinilah SCHG ETF masuk. SCHG fokus ke saham large cap growth Amerika, isinya sekitar 195 perusahaan. Tapi justru karena itu ETF ini lebih terkonsentrasi. Tapi konsekuensinya volatilitas dan risikonya juga tinggi, tapi returnnya tinggi. Tapi holdingnya Nvidia lebih tinggi 11,5%. Lalu Microsoft, Apple, Amazon, Broadcom, Tesla, Meta, dan Alphabet. 10 saham teratas nyumbang 59%. Heavy banget di teknologi. Artinya SCHG benar-benar taruhan ke mesin growth Amerika. Tapi kalau growth kena tekanan, SCHG juga bisa jatuh lebih dalam. Di return 10 tahun terakhir 18,5% per tahun sejak inception sampai sekitar 17%-an. Ini tinggi banget untuk ETF. 100 juta di SCHG 10 tahun lalu sekarang jadi 550 jutaan. Tapi ingat, volatilitasnya juga tinggi. Naik turunnya juga cepat. SCHG memang bagi dividen tapi kecil. Ini bukan ETF income. Oleh karena itu fungsinya murni untuk grow. Expense ratio cuma 0,04%, kecil banget. Tapi dalam jangka panjang biayanya rendah, bikin return lo lebih utuh. Oleh karena itu gue pilih SCHG. Tapi ini bukan ETF core ya. Ini tuh turbo, cepetan naik. Dan bener-bener tapi stabil gitu. Di portfolio gue SCHG cuma 1 digit sampai low double digit. Tujuannya nge-boost return tanpa ngerusak struktur. Kalau lo masih muda dan siap volatilitas yang naik turun, SCHG bisa powerful.
Tapi kalau nggak siap lihat portfolio turun tajam, ya ini bukan buat lo. SCHG juga belum tersedia di Indonesia ya, oleh karena itu alternatifnya ya QQQET. Sekarang kita masuk ke ETF penyeimbang di ETF keempat. Oke, berikutnya ETF GLD. ETF ini bukan buat ngebut, tapi buat bertahan hidup. Namanya GLD. GLD melacak harga emas fisik. Jadi lo punya emas tanpa ribet nyimpan emas. Kenapa mas? Karena dunia nggak selalu stabil. Saat saham naik, emas kelihatannya membosankan. Tapi saat inflasi naik, geopolitik kacau, ada perang, Brexit datang, emas sering jadi pelarian. Dan ini bukan teori. Year to date gold ini, ETF GLD naik sekitar 63% dalam 1 tahun. Dalam 3 tahun 33%. Jadi beta GLD ini sekitar 0,49, artinya lebih tenang dari saham. Tapi saat saham jatuh, emas sering bertahan bahkan naik. GLD nggak kasih dividen. Jangan beli buat income, tapi buat proteksi, defensif. Expense ratio-nya 0,4%, kedengarannya mahal, tapi ini insurance. Lo berharap nggak kepake, tapi bersyukur saat butuh. Di portfolio gua GLD ya kecil, tapi perannya besar. Penyeimbang SCHG yang tadi, penenang saat pasar lagi kacau. Cara gue mikir simpel sih, CSPX dan VWRA itu mesin keuangan SCHG Turbo, GLD sabuk pengaman. GLD nggak bikin lo kaya cepet, tapi bikin lo nggak miskin saat dunia lagi nggak baik-baik aja. Di Indonesia sekali lagi GLD belum ada. Oleh karena itu, beli aja emas fisik di Antam juga udah cukup, atau di Penggadaian gitu ya. Beli aja rutin emas, karena itu benar-benar defensif dan sabuk pengaman untuk keseluruhan investasi kita. Tapi ada lagi nggak investasi yang harus kita beli dan yang berbeda yang belum pernah kalian dengar? Kita masuk ke ETF kelima. Oke, ETF terakhir adalah ETF ES3. ES3 itu ETF yang ngikutin saham-saham besar di Singapura tempat gue tinggal. Jadi lo beli satu produk tapi dapat keranjang perusahaan top, bukan cuma 1-2 saham. Tapi ingat ya, ini bukan roket, ini fondasi juga. Rata-rata 5 tahun terakhir untungnya sekitar 14% per tahun. Tapi yang sering orang lupa, ES3 bukan cuma soal naik harga. ES3 juga punya dividen yang lumayan tinggi. Dividen ES3 sekarang kira-kira 3,73%. Dan total dividen setahun terakhir tuh 0,18 Singapore dollar per unit. Dan biasanya dibayar 2 kali setahun. Nah sekarang bagian yang bikin Singapura makin masuk akal buat orang Indonesia, yaitu mata uangnya. Karena ES3 itu berbasis Singapore dollar. Hasilnya dalam rupiah, bukan cuma ditentuin sahamnya, tapi juga ditentukan penguatan SGD terhadap rupiah. Kalau ambil periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2025, kurs Singapore dollar itu dari 10.000 jadi hampir 13.000 sekarang. Penguatannya hampir 4% lebih. Jadi walaupun sahamnya lagi biasa aja, kadang rupiah yang bikin naik itu bikin ES3 juga jadi naik juga gitu. Tetap sih ada risiko kurs. Jadi sebenarnya 5 tahun terakhir untungnya 14% ditambah 4. Jadi tinggi banget. Terus Singapore dollar lawan US dollar gimana? Menurut prediksi Bank DBS, salah satu bank terbesar di Asia, satu Singapore dollar bakal sama kayak 1 US dollar. Singapore dollar itu king, rajanya semua mata uang di dunia soon to be. Kenapa? Karena pemerintahnya tempat buat tinggal sekarang itu jujur dan amanah. Nah tapi gimana caranya kaya abadi dari ETF ini? Kita masuk ke poin berikut. Oke, bagian terakhir cara kaya abadi dari ETF yang tadi udah gue sebutin. Oke, sekali lagi ya saya bilang, saya bukan merekomendasi 5 ETF itu dimiliki sekaligus. Di sini kita bukan bahas portfolio, tapi kita bahas ETF yang emang bagus, tahan banting buat dipegang seumur hidup. Harus dipilih. CSPX, VWAE, dan SPUS profilnya terlalu mirip. Idealnya kamu pilih salah satunya aja. Karena konsentrasi tetap di S&P 500, tapi cara hitungnya kayak abadi gimana? Kita pakai hitungan ETF VWAE aja ya. Jadi kita anggap kamu cuma punya satu portfolio aja sampai pensiun, which is cukup. ETF VWAE kasih untung 5 tahun kebelakang sekitar 12% per tahun. Saya pakai angka itu ya. Kalau kamu pakai kalkulator gratis di link deskripsi, dan misalnya kamu investasi 1 juta per bulan selama 30 tahun, uang kamu jadi 3,5 miliar. Tinggal modal cuma 360 juta. Sisa 3,1 miliarnya uang gratis dari efek investasi atau compounding. Dan dengan uang segitu, kamu bakal punya passive income per bulan sekitar 11,6 juta yang tidak akan habis sepanjang hayat dan bisa diwariskan. Wah, 11 juta dapat apa bang 30 tahun lagi? Pertama, orang udah kerja puluhan tahun pun belum untuk punya 1 biji. Ini lu punya 3 miliar lebih. Kedua, orang di Indonesia tabungannya cuma 100 juta atau kurang. Ketika kalau itu nggak cukup ya artinya uang per bulannya harus ditambah dong. Misalnya 5 juta sebulan, hasilnya jadi jauh lebih tinggi kayak begini nih, jadi 17,5 miliaran. Dengan passive income hampir 60 juta sebulan saat masa pensiun. Tanpa khawatir uangnya akan habis. Kesimpulannya, semua ETF ini banyak hanya bisa diakses oleh aplikasi luar negeri. Tapi aplikasi dalam negeri banyak penggantinya, VWAE, ACWH, SPX, SDY, dan seterusnya. Dan kunci kaya abadi bukan sekedar ETF ini apa, tapi konsistensi bertahun-tahun bukan bulanan. Dan kalau kalian mau tahu tutorialnya beli ETF kayak gini dan buku-buku tentang kenapa ETF adalah pencetak uang termudah dan terbukti, silahkan klik video ini ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.